Selain meningkatkan kinerja keuangan, implementasi ESG juga mampu memperkuat manajemen risiko. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menilai penerapan prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG telah berkembang menjadi investasi strategis yang mampu meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan global. Hal tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri IDX Channel Anugerah ESG 2026. Menurut Jumhur, pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Selain meningkatkan kinerja keuangan, implementasi ESG juga mampu memperkuat manajemen risiko, mendorong inovasi dan efisiensi operasional, serta memperluas akses terhadap sumber pendanaan melalui meningkatnya kepercayaan investor. Karena itu, Jumhur menilai penerapan ESG perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu mengubah kepatuhan terhadap regulasi menjadi keunggulan kompetitif. Pasalnya, dari berbagai hasil studi menunjukkan perusahaan dengan kinerja ESG yang kuat cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah, tingkat volatilitas yang lebih kecil, serta daya saing yang lebih tinggi. Ini dunia telah bergerak jauh melampaui konsep kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. ESG telah berkembang menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan daya saing perusahaan di pasar global. Larry Fink, CEO BlackRock, perusahaan manajemen investasi multinasional asal Amerika Serikat, yang juga merupakan pengelola aset terbesar di dunia, dalam surat tahunannya kepada para CEO menyampaikan bahwa climate risk is investment risk. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa risiko lingkungan kini dipandang sebagai risiko finansial. Investor global tidak lagi hanya menilai laporan laba rugi, tapi juga bagaimana perusahaan mengelola emisi karbon, tata kelola perusahaan, hubungan dengan masyarakat, human right atau hak asasi manusia, hingga transparansi pengambilan keputusan. Investor global semakin mengintegrasikan faktor ESG dalam proses pengambilan keputusan karena perusahaan dengan tata kelola yang baik dinilai lebih mampu bertahan menghadapi krisis, memiliki risiko lebih rendah. Pemirsa, gelombang migrasi reguler kembali menghantam wilayah perbatasan selatan Eropa setelah ribuan migran yang sebagian besar pemuda asal Maroko nekat mempertaruhkan nyawa dengan berenang mengarungi laut menggunakan ban tiup dan pelampung demi mencapai Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara. Situasi tersebut memicu tekanan serius terhadap otoritas dan masyarakat lokal. Presiden pemerintahan Ceuta, Juan Cesar Vivas, menyatakan bahwa eskalasi kedatangan migran ini telah melampaui kapasitas sumber daya wilayah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, dirinya mendesak pemerintah pusat di Madrid untuk segera mengambil langkah intervensi guna mengatasi krisis kemanusiaan dan keamanan yang tengah berlangsung. Rekaman visual yang beredar menunjukkan sekitar 2.000 hingga 3.000 migran berenang beramai-ramai menuju pesisir Ceuta, sementara sebagian lainnya tampak berlari menerobos gerbang pagar perbatasan. Sebagai informasi, Ceuta yang terletak di pesisir utara Maroko dan terpisah dari daratan utama Spanyol oleh Selat Gibraltar, sejak lama menjadi salah satu titik lintasan utama bagi para pencari suaka yang berupaya masuk ke Uni Eropa. Kedua wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara yakni Ceuta dan Melilla merupakan satu-satunya perbatasan darat antara Uni Eropa dan benua Afrika. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, dari Italia, di mana Kementerian Kesehatan Italia menetapkan 19 kota termasuk ibu kota Roma dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negeri pizza. Kategori siaga merah sekaligus menandakan bahwa suhu udara ekstrim telah berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan tidak hanya bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak, namun juga individu berkondisi sehat. Berdasarkan buletin harian kementerian, peringatan siaga merah juga berlaku sejumlah kota, antara lain Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Florence, Frosinone, Latina, Milan, Naples, Perugia, Pescara, Rieti, Turin, Venesia, Verona, dan Viterbo. Guna mengantisipasi dampak buruk cuaca ekstrim ini, otoritas setempat mengimbau masyarakat untuk menghindari paparan langsung sinar matahari pada jam-jam dengan suhu tertinggi, membatasi aktivitas fisik di luar ruangan, serta mencukupi asupan cairan tubuh. Adapun ancaman suhu panas di Italia kali ini terbukti cukup fatal setelah sebelumnya di awal Juli lalu
surat kabar Messaggero melaporkan sedikitnya 7 orang tewas hanya dalam kurun waktu 4 hari di sejumlah kawasan pantai dan resor di Italia akibat diterjang gelombang panas berkepanjangan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya inovasi dan terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Presiden meminta kerjasama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengembang, perbankan, serta sektor swasta untuk segera memenuhi kebutuhan hunian rumah bagi masyarakat. Kebutuhan hunian yang layak masih sangat besar sehingga diperlukan upaya yang lebih cepat dan masif. Presiden Prabowo saat meresmikan akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah subsidi dan kredit usaha rakyat perumahan senilai 880 miliar rupiah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergi dalam percepatan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat. Presiden menegaskan bahwa percepatan penyediaan rumah membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, di mana kerjasama tersebut mencerminkan semangat Indonesia Incorporated, yakni pihak yang besar membantu yang kecil agar dapat terus bekerja dan produktif. Akad massal 62.000 unit KPR rumah bersubsidi yang digelar secara serentak di 165 titik tersebar di 372 kabupaten kota di 36 provinsi seluruh Indonesia. Adalah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya terutama bangga dan bahagia bahwa kita sebagai pemerintah dapat memberi kebahagiaan kepada 22.000 keluarga warga negara kita. Saudara-saudara, kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya. Pemirsa, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut, pemerintah melibatkan kalangan akademisi dari perguruan tinggi di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi serta menciptakan pembangunan berkelanjutan. Menurut AHY, perubahan paradigma tersebut menjadi bagian dari transformasi program transmigrasi agar setiap kawasan berkembang sesuai potensi lokalnya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita ingin memetakan potensi wilayah. Misalnya di suatu daerah punya potensi pertanian atau perkebunan. Mungkin di daerah yang lain potensinya adalah pariwisata, ekonomi kreatif. Di tempat yang lain industri, hilirisasi dan lain-lain. Jadi itu semua bisa kita analisa dengan baik, kemudian dilaporkan langsung dari lapangan oleh para mahasiswa-mahasiswi tadi, dan memberikan masukan yang berarti bagi Kementerian Transmigrasi. AHY mengatakan Indonesia memiliki 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik dan tingkat perkembangan yang berbeda. Untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut, pemerintah melibatkan kalangan akademisi melalui tim Ekspedisi Patriot 2026 yang terdiri atas sekitar 1.476 peserta dari perguruan tinggi di berbagai daerah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Aulian Syah Ramadan, IDX Channel.